Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Daud dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 10 mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Yang pertama ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sudut pandang budaya di sini menjadi tiga. Yang pertama ada budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua ada budaya yang merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya yang merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya ada manajemen mencakup. Yang pertama, mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif serta efisien. Yang kedua, ada menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima dan yang terakhir adalah melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Selanjutnya mengenai pengetahuan. Di sini pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep daya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Selanjutnya mengenai manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa jalurnya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajemen, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya, merancang melakukan perubahan dalam suatu organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menemukan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki suatu perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan tersebut bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan secara efektif. Selanjutnya mengenai unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama ada peran kepemimpinan merupakan kemampuan merumuskan visi, terlibat secara langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemampuan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir, ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Di sini ada gambar kerangka mengenai knowledge sharing. Yang pertama itu ada kontributor, lalu fasilitator, dan sharing champion. Di sebelah kanannya ada media, dan sebelah kirinya ada peserta. Selanjutnya mengenai peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Di sini ada yang pertama itu ya leadership, yang kedua sense of direction, yang ketiga climate, yang keempat positive teamwork, lalu ada value add system, lalu ada enabling structure, ya, lalu ada appropriate competence, dan yang terakhir ada develop individual. Semuanya saling terhubung untuk peran dan fungsi budaya. Selanjutnya mengenai 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S, yaitu ada struktur, sistem,
style, staff, skill, strategi, and share values. Oke, sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.